tentang practical mobile development. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga apa yang dibawakan oleh Mas Yohan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, thank you. Silahkan Mas Yohan. Oke, terima kasih semuanya udah datang. Berapa orang yang developer? How jadi hari ini sebenarnya kita bakal ngomongin practical mobile development, tapi sebenarnya nggak akan ngomongin terlalu teknis karena saya nggak ngomongin programming karena biasanya yang datang ke acara ini bukan cuma programmer aja, tapi banyak teman-teman lain. Tapi kalau developer harusnya bisa dapat sesuatu dari sini. Oke, saya mulai. Jadi mobile development itu sampai sekarang itu masih terjadi ada debat. Ada dua permasalahan yang masih sampai sekarang itu jadi perdebatan, yaitu native atau HTML5. Itu sampai sekarang masih didebatin karena masing-masing ada fanboy-nya, sama seperti Android dan iOS, sama seperti Windows dan Mac. Sampai sekarang developer itu selalu berpikir bahwa native is better karena performance. Sedangkan kalau HTML5 codes run everywhere. Jadi kayak semua ada kelebihannya. Padahal sebenarnya kalau kita sebagai developer kita harus menyesuaikan dengan sesuatu yang kita bikin. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa pakai satu senjata untuk semua kasus. Kita nggak bisa pakai satu senjata untuk melawan semua lawan. Jadi setiap case yang berbeda harusnya kita menggunakan tool yang pas. Nanti saya kasih lihat beberapa sampelnya. Nah, ini comparison. Jadi perbandingan, kalau misalnya kita ngebandingin, saya baca ada satu artikel di bawah itu, mungkin nanti saya bakal share slide-nya. Saya ambil dari accelerator blog Think Mobile. Jadi antara native dan HTML5, kalau kita bandingkan 9-point comparison, itu ada rich user experience, performance, monetization, cross-platform cost, fragmentation challenge, developer availability, distribution update, innovation adoption, dan security. Sebenarnya memang native win. Kalau kalian lihat, hijaunya lebih banyak native. Saya bakal explain satu-satu ya. Rich user experience. Native jelas menang. Kenapa? Karena feel native. Jadi pada saat kalian pakai aplikasi di mobile, itu experience-nya bakal lebih. Karena dia native bisa memaksimalkan semua fitur yang ada di device itu sendiri atau di OS itu sendiri. Karena dia native. Semua fungsi yang ada di sini itu dengan native kita bisa pakai. Sedangkan HTML5 itu tergantung wrapper-nya atau browser-nya. Jadi kalau HTML5 itu ada dua, antara kita langsung pakai browser, which is misalnya ada fitur baru itu tergantung dari browsernya sudah adopsi atau belum, atau dari wrapper-nya misalnya kayak PhoneGap, apakah PhoneGap-nya udah support atau enggak. Itu performance pasti native menang. Kenapa? Karena dia langsung menggunakan akses langsung ke resource dari si device itu sendiri. Performance, permasalahannya adalah walaupun kita langsung code, tapi ada layer browser, jadi nggak langsung ke device. Kemudian monetization, sebenarnya kalau misalnya HTML5 itu langsung di-wrap pakai PhoneGap, kita bisa monetization juga, karena kita bisa pakai in-app purchase, kita bisa jualan juga di App Store atau di Play Store. Tapi by default biasanya HTML5 itu di browser. Kemudian cross-platform cost, ya jelas HTML5 menang. Kenapa? Karena kita code codes dan kita bisa langsung run everywhere. Jadi kita bisa bikin code, tapi biasanya kita cuma nyesuaiin dari ukuran layar. Sedangkan kalau yang native di Android aja Java, di iOS Objective-C, di BlackBerry kita bisa pakai Java, kita bisa pakai HTML5, di Nokia juga HTML5, terus Nokia apa ya? Intinya kalau native, kalian setiap platform kalian harus code from scratch. Problemnya ini, misalnya HTML5, basic code-nya itu mungkin sekitar 70%, 80% kita bisa reusable. Sedangkan biasanya yang agak berbeda itu cuma di UI tampilan. Oke. Terus kemudian fragmentation challenge. Nah sebenarnya antara native sama HTML5 itu sama aja. Fragmentation ini di sini biasanya disebut dengan ukuran layar. Kalau kalian tahu, BlackBerry,
Android itu paling parah fragmentation karena nggak ada standar. Semua produsen itu bikin dengan layar yang berbeda. Kalian bayangin ada ratusan, ada ribuan bikin jenis Android di dunia, dan kalian harus support kalau misalnya pengen support semuanya. Tapi biasanya sebagai developer kita ambil yang paling banyak penggunanya. Misalnya sebagai contoh kayak yang paling umum tuh kalau misalnya saya developer, saya tuh biasanya ngasih ke klien, saya bilang saya cuma bakal testing di Android itu Galaxy S3, kalau sekarang S3 Evolve, kemudian Galaxy Mini, Nexus, which is yang sebenarnya adalah beberapa Android device yang paling banyak dipakai di pasaran. Jadi nggak usah semua, karena kalau yang semua kalian harus tes satu-satu, which is different size, different screen, kalian harus ngetes satu-satu, bahkan layoutnya itu bisa berantakan. Kemudian di HTML5 sama aja, walaupun code-nya sama, tapi kalau mungkin kalian sering dengar itu responsive design yang menyesuaikan ukuran layar, itu sebenarnya tetap kita harus tes di beberapa device. Jadi sebenarnya sama aja kalau kita bilang fragmentation, makanya saya di situ saya tulisnya drought, nggak ada yang menang. Developer availability, kalau kalian nyari native itu pasti susahnya minta, terutama iOS. Kalau saya comparisonnya, developer iOS itu satu aplikasi itu bisa cost, satu aplikasi simple itu bisa cost 20 juta di Bandung. Yang saya tahu ya, teman-teman saya yang saya tahu itu bisa cost 20 juta. Android app 5 juta pun masih bisa dapat. Karena Android itu dari segi modal, maksudnya Android kita bisa pakai laptop apapun, laptop netbook yang cuma 2 juta, 3 juta pun kita udah bisa bikin Android app. Device Android 500.000 juga, 600.000 juga udah ada. Ya, mau bikin iOS app modal itu paling nggak 20 juta. MacBook aja sudah 10 juta paling murah. iOS device sekitar 7 juta. Developer license 1 juta sebulan. Modal buat jadi developer aja 20 juta. Makanya kenapa mereka ngecasnya mahal. Tapi nemu iOS developer itu susahnya takut. Hampir setiap bulan itu beberapa teman dari Jakarta itu datang ke saya minta tolong ke FOA, ada developer iOS dan mereka mau bayar mahal, yang pasti lebih dari 2 digit untuk developer iOS. Tapi kalau developer Android bahkan masih pelopor udah banyak kan, udah banyak yang bisa. HTML5 lebih banyak lagi, bahkan anak kuliah, anak SMA pun bikin web juga udah bisa. Which is kalau kalian udah pernah bikin web, kalian udah bisa pakai JavaScript, HTML5, kalian harusnya bisa. Karena nggak ada bedanya. Cuman API-nya aja yang ada tambahan. Kalau kalian udah pernah bikin web, harusnya HTML5 kalian juga bisa. Jadi untuk developer availability, ya HTML5 itu menang karena jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya kalian punya startup, mungkin kalian lebih consider mana sih, kalau kalian pengen saving cost, ya mau nggak mau HTML5 karena lebih murah. Kemudian distribution and update, HTML5 itu jelas menang. Kenapa? Karena gini, kalau HTML5 sesimpel kita push ke server, dia langsung aplikasinya udah update, ya kan? Karena HTML5 itu dia runningnya kan dari server, kita buka terus langsung masuk di browser, langsung muncul. Sedangkan kalau misalnya native, kita harus push dulu ke App Store atau Play Store, dua approval dulu, which is takes seminggu kalau nggak salah, sekitar lebih seminggu. Terus baru di-update, baru muncul. Orang belum tentu langsung update. Biasanya ada yang males gitu update, yang kayak update-nya udah sampai puluhan juga. Jadi orang, kalau kalian go native, belum tentu kalian push update itu belum tentu langsung bisa pakai yang terbaru. Oke, kemudian yang innovation and adoption, native menang. Kenapa? Permasalahannya adalah gini, kalau misalnya HTML5 itu ada fitur baru, itu ada standarisasi di mana ada badan yang mengstandarisasi dari HTML5 yaitu W3C, World Wide Web Consortium kalau nggak salah. Itu tuh membutuhkan waktu kurang lebih hampir lebih dari setahun untuk cuma menstandarkan satu fitur. Itu kenapa kalau misalnya kalian coding HTML5 kadang ada prefix.
WebKit, Shadow, WebKit atau Moz kalau Mozilla. Karena belum standar, jadi semua browser pakai prefix. Dalam artian sebenarnya itu draft, tapi belum di-approve. Jadi mereka masih menunggu approval dari W3C itu. Sedangkan native, begitu si OS providernya itu langsung rilis, misalnya kayak kemarin iOS rilis iOS 7, semua developer langsung bisa pakai. Dan kalian langsung bisa implement. Begitu iOS 7 rilis, aplikasi kalian langsung rilis dengan iOS 7 API. Jadi innovation dan adoption itu lebih cepat native. Karena sesimpel itu, karena dipegang sama OS provider, which is kayak Apple untuk si iOS dan Google untuk Android. Begitu mereka rilis, kita developer langsung bisa pakai. Dan orang begitu update OS, kita langsung bisa. Sedangkan HTML5 kita harus nunggu approval dulu untuk jadi final. Sampai sekarang masih banyak fitur yang masih jadi draft, misalnya audio API. Nah, terus security jelas native. Nah, saya kemarin bikin game balap mobil untuk Toyota itu pakai HTML5. Banyak yang cheating, karena saya bikin pakai HTML5 running in browser. Kalau orang yang pinter, dia sesimpel cuma buka source code terus dia belajar ini gimana caranya submit score. Dan orang semua bisa submit score manually karena ada toolnya. Kita sesimpel buka Firebug di Firefox, kemudian execute JavaScript code, dan kita bisa langsung manggil request ke server dan kita bisa submit score. Simple itu. Dan apa yang terjadi? Ya saya harus repot ngefilter yang curang-curang. Ya kan masih ada bisa kita mekanisme gimana caranya, oh skor ini nggak wajar, itu curang. Tapi dari sisi security problemnya adalah karena HTML5 semuanya open, kita bisa langsung buka di browser source code-nya semuanya. Native ya bisa sih, kita research engineering itu bisa, kita tinggal membongkar code-nya segala macam, tapi nggak semudah dengan kita buka di browser. Jadi jelas native untuk security masih menang karena dia di-compile dan butuh effort lebih untuk kalian bisa membuka code-nya. Oke? Nah, jadi perdebatan antara native dan HTML5 itu sampai sekarang belum beres. Bahkan dulu Facebook itu sampai sempat bilang HTML5 is a good choice. Kemudian mereka memakai HTML5 untuk mobile app yang kalian pakai dulu. Tapi yang terjadi kemudian pada saat di TechCrunch Disrupt, dia bilang seperti ini. It's betting too much on HTML5 because it just was there. Problemnya sebenarnya memang karena HTML5 itu belum siap sebenarnya. Tapi masa depannya itu sebenarnya cerah. Saya sendiri sebenarnya kalau dibilang mobile development, saya sebenarnya lebih ke HTML5. Tapi nanti saya jelasin. Kadang saya pakai native juga, tapi not exactly native. Tapi saya lebih prefer HTML5 karena ya itu kita lebih apa ya? Menurut saya yang lebih efisien itu lebih menarik. Nanti ada alasan kenapa kalian antara apakah kalian harus ngambil native atau HTML5. Dan dulu ini jadi perdebatan sampai semua orang bilang engineer-nya Facebook itu gak sehebat itu. Masa HTML5 lambat? Kata mereka lambat. Bahkan ada yang bikin clone Facebook app dan itu bisa lebih cepat dibanding yang dibikin sama Facebook. Ya, itu cuma masalah